Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dengan judul Permasalahan yang dihadapi masyarakat post-industrial. Materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang biografi dan pemikiran dari Daniel Bell. Daniel Bell adalah sosiolog Harvard yang terkenal dengan teori masyarakat post-industrial. Dia lahir pada 10 Mei 1919 di New York City dan meninggal pada 25 Januari 2011 di Cambridge. Dia juga digambarkan sebagai one of the leading American intellectuals of the post-war era. Selama ia hidup, dia menerima banyak penghargaan dan berkarir sebagai jurnalis dan profesor. Karya monumental dari Daniel Bell yaitu The End of Ideology pada tahun 1960, The Coming of Post-Industrial Society pada tahun 1973, dan The Cultural Contradictions of Capitalism pada tahun 1976. Pemikiran utama dari Daniel Bell yaitu bahwa masyarakat post-industrial didominasi oleh sektor jasa, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan elit teknis sebagai pusat stratifikasi sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep masyarakat post-industrial, yaitu terdapat ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu dimensi ekonomi, peralihan dari produksi barang ke jasa dengan peningkatan angkatan kerja di sektor jasa dan manufaktur menurun. Kedua yaitu dimensi pekerjaan, dominasi pekerjaan profesional dan teknis seperti ilmuwan, insinyur, dan tenaga kesehatan. Selanjutnya dimensi pengetahuan. Pengetahuan teoritis abstrak menjadi sumber utama pengambilan keputusan dan inovasi dalam masyarakat. Lalu ada dimensi teknologi. Masyarakat mampu merencanakan dan mengendalikan pertumbuhan teknologi secara terarah dan sistematis. Yang terakhir ada dimensi penciptaan teknologi intelektual. Penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan metode sistematis dan berulang dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang permasalahan masyarakat post-industrial. Masyarakat post-industri yang ditandai oleh dominasi sektor jasa, pengetahuan, dan teknologi menghadapi sejumlah tantangan kompleks yang berbeda dari era industri sebelumnya. Ada 6 permasalahan utama yang dihadapi masyarakat post-industri. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan dan pengetahuan. Kemajuan teknologi dan ekonomi berbasis pengetahuan menuntut keterampilan dan pendidikan tinggi. Namun, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan baru, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan. Otomatisasi dan digitalisasi menyebabkan banyak pekerjaan tradisional hilang, digantikan oleh mesin dan teknologi. Hal ini meningkatkan risiko pengangguran dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia kerja, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan baru yang dibutuhkan. Yang ketiga, perubahan struktur sosial dan tekanan mental. Perubahan pola kerja dan tuntutan keterampilan baru menciptakan tekanan psikologis dan mental yang lebih tinggi. Banyak individu merasa tertekan untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Yang keempat, ketimpangan ekonomi dan sosial. Perubahan ekonomi berbasis pengetahuan seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap sumber daya dan teknologi, sehingga memperbesar ketimpangan ekonomi antara wilayah, kelompok sosial, dan individu. Selanjutnya, permasalahan yang kelima, dampak lingkungan dan konsumsi berlebihan. Konsumsi energi dan sumber daya alam meningkat pesat akibat gaya hidup modern dan kebutuhan teknologi tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan limbah, polusi, dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi membuat masyarakat rentan jika terjadi gangguan infrastruktur digital. Selain itu, keterampilan tradisional semakin tergerus dan digantikan oleh keterampilan digital yang tidak selalu dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kritik terhadap ramalan sosial Daniel Bell.
Ramalan sosial Daniel Bell yang merupakan gabungan antara fungsionalisme struktural dan konflik struktural itu berusaha untuk mengetahui beberapa rintangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, asumsi-asumsi dasarnya merupakan bagian sosiologis. Yang pertama, teori modernitas. Sosiologi menguraikan struktur dan perubahan masyarakat dengan manusia sebagai produk dunia sosial. Yang kedua, teori struktural. Kritik terhadap determinisme ekonomi Bell yang kurang memperhatikan lembaga sosial lain. Yang ketiga, teori sosiologis. Teori harus mampu meramalkan kecenderungan sosial, namun analisa Bell tidak sepenuhnya diterima. Selanjutnya kami akan memaparkan studi kasus dari materi ini tentang fenomena hashtag kabur aja dulu di kalangan profesional muda Indonesia tahun 2025. Pada awal tahun, tagar kabur aja dulu viral di media sosial karena banyak anak muda Indonesia ingin pindah ke luar negeri demi hidup yang lebih baik. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya keinginan untuk migrasi karena tekanan sosial dan ekonomi di dalam negeri. Permasalahan yang terjadi pada kasus ini yaitu yang pertama, brain drain, yang dimana meningkatnya migrasi profesional muda dan terdidik ke luar negeri, mengakibatkan kehilangan talenta nasional yang dapat menghambat produktivitas. Yang kedua, kekecewaan terhadap kondisi domestik, tingginya biaya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja yang berkualitas, dan rendahnya upah memicu rasa frustasi di kalangan generasi muda. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan berkualitas memperparah ketidaksetaraan sosial. Yang keempat, kritik terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Selanjutnya, dampak dan upaya penanganan dari permasalahan ini yaitu yang pertama, dampak ekonomi, di mana Indonesia kehilangan tenaga kerja berkualitas, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi daya saing. Yang kedua yaitu dampak sosial, meningkatnya rasa ketidakkepercayaan terhadap institusi negara dan melemahnya kohesi sosial di kalangan generasi muda. Yang ketiga yaitu dampak politik, potensi meningkatnya apatisme politik dan partisipasi rendah dalam proses demokrasi. Upaya penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan vokasional. Yang kedua, menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan generasi muda. Yang ketiga, meningkatkan upah dan kondisi kerja untuk menarik dan mempertahankan talenta di dalam negeri. Dan yang keempat, melibatkan generasi muda dalam perumusan kebijakan publik untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu Daniel Bell mengkonseptualisasikan masyarakat post-industrial sebagai hasil perubahan sosial, ekonomi, dan budaya setelah era industri. Dominasi sektor jasa dan informasi menggantikan manufaktur dengan tenaga profesional dan teknis sebagai tulang punggung masyarakat. Pengetahuan teoritis dan inovasi menjadi kunci pengambilan keputusan dan pembangunan. Masyarakat ini mampu merencanakan dan mengendalikan teknologi, menciptakan stratifikasi baru berdasarkan pengetahuan dan keahlian.